Baik, hari ini kita masuk ke materi kapsul ya. Adapun tujuan pembelajaran kapsul itu yang pertama kalian bisa menguraikan pengertian, syarat dan kelebihan kapsul, kemudian kekurangan kapsul. Yang kedua, kalian akan bisa menguraikan jenis-jenis kapsul atau pembagian kapsul. Yang ketiga, kalian akan bisa menjelaskan faktor yang merusak cangkang kapsul. Yang keempat, kalian akan bisa menjelaskan cara pembuatan sediaan kapsul. Artinya bagaimana cara pembuatan sediaan kapsul tersebut. Baik, kita masuk, apa sih itu kapsul atau pengertian kapsul itu apa? Kapsul itu adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Terus jika tidak dikatakan lain, sebenarnya kapsul ini adalah kering, isinya halus, kemudian juga homogen. Kelebihan dari kapsul itu ada bermacam-macam ya. Kenapa sih orang bikin sediaan kapsul? Salah satunya yang pertama adalah kapsul itu sediaan yang sebenarnya bertujuan untuk menutupi rasa. Kan kebanyakan obat itu rasanya pahit ya. Jadi menutupi rasa dan bau. Dan ada juga kalau serbuk-serbuk yang berbau saat kita minum obat kan gak enak sama sekali ya. Maka kapsul ini bertujuan untuk menutupi rasa dan bau obat yang kurang disukai oleh pasien biasanya. Keunggulan kedua, kapsul ini termasuk sediaan obat yang praktis. Artinya praktis, gampang dibawa kemana-mana. Coba kalian bandingkan dengan sirup. Kalau sirup itu kan kemasannya agak gede tuh. Kalau dimasukin ke tas itu agak lebih berat ya dibandingkan dengan kapsul. Kapsul ini biasanya ada blisterannya, stripan kayak gitu. Itu gampang dibawa kemana-mana, gampang dimasukin ke tas, dan ringan juga. Terus keunggulan ketiga, kapsul mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam lambung. Sehingga obat dengan cepat memberikan reaksi atau diserap oleh tubuh. Bukan memberikan reaksi ya, cepat diserap oleh tubuh. Yang selanjutnya keunggulannya adalah dokter bisa memberikan resep kombinasi berbagai bahan obat dan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasien. Artinya di sini sesuai dengan atau tepat dosis ya, sesuai dengan dosis yang diinginkan oleh pasien. Tapi kapsul ini mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau dibandingkan tablet, kelemahannya kapsul ini nggak bisa dipotong. Artinya apa? Kalau tablet, kalau dosis pasiennya misalnya 1/4, ya bisa kita potong jadi 1/4. Atau tablet kita butuhkan setengah, bisa dipotong setengah. Tapi kalau kapsul tidak bisa dipotong. Terus cangkang kapsul. Cangkang kapsul ini umumnya terbuat dari gelatin, tapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lainnya yang sesuai. Gelatin ini biasanya berasal dari hewan. Contohnya apa? Dari babi, dari sapi, dari kambing. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kapsul. Kapsul itu dibagi atas 2 macam. Berdasarkan bentuknya ya. Di atas 2, yang pertama ada dikenal dengan kapsul keras atau disebut juga dengan hard kapsul atau kapsul durai. Kemudian ada yang dikenal dengan kapsul lunak. Kapsul lunak itu dikenal juga dengan soft kapsul atau kapsul moles. Coba kalian lihat ini dari fotonya. Ini pernah kalian kerjakan di lab ini. Ini dikenal dengan kapsul keras yang ada badan dan tutupnya ya. Kemudian ada kapsul lunak. Contohnya nanti kalian boleh cari nanti. Kalau ini misalnya ada seperti minyak ikan, vitamin E, nanti cari contoh yang lain ya. Kalau kapsul keras itu banyak contohnya.
Kemudian kita cari ya, sebenarnya perbedaannya ada nggak ya? Ada perbedaannya. Bentuk cangkang kapsul keras umumnya kalau kalian lihat tuh dari gambar, bulat memanjang dengan pangkal dan ujung tumpul. Tapi beberapa pabrik membuat kapsul dengan bentuk khusus. Mungkin kalian pernah melihat atau minum kapsul ya. Misalnya ujungnya yang agak runcing atau rata, atau kapsul itu ada tulisan atau mereknya ya, merek pabrik masing-masing. Kemudian kalau kapsul keras ya, kalau saya menjelaskan tentang kapsul keras dulu. Kapsul keras yang diisi di pabrik itu seringkali memiliki warna dan bentuk yang berbeda atau diberi identitas pabriknya ya. Kemudian kapsul lunak. Kalau kapsul lunak ini biasanya terbuat dari gelatin, kadang-kadang disebut juga dengan gel lunak, lebih tebal dan cangkang kapsulnya keras. Ini kita lihat perbedaannya. Ini kapsul lunak juga untuk obat luar, biasanya vitamin rambut ya. Mungkin kalian pernah mencoba yang merek Ellipse, itu juga kapsul lunak untuk obat luar. Mari kita lihat perbedaannya. Dari gambaran tadi, kalian sudah melihat kalau kapsul keras terdiri atas tutup dan tubuh dan tutup ya. Tapi kalau kapsul lunak itu satu kesatuan. Kemudian yang kedua, tersedia dalam bentuk kosong kalau kapsul keras. Kemudian selalu sudah terisi untuk kapsul lunaknya. Biasanya isinya cairan ya. Kalau untuk kapsul keras biasanya isinya padat, dapat juga cair. Tapi kalau kapsul lunak itu bisa cair, dapat juga dengan padat ya. Tapi kebanyakan kalau kapsul lunak isinya adalah cair. Kemudian cara pakainya kalau untuk kapsul keras itu adalah secara peroral. Kemudian kapsul lunak itu cara pakainya bisa oral, bisa topikal. Contohnya tadi topikal itu obat vitamin rambut, Ellipse ya, tadi. Kemudian bentuk hanya satu macam kalau kapsul keras, cuma ukurannya yang berbeda-beda nantinya. Tapi kalau kapsul lunak bentuknya bermacam-macam. Selanjutnya perbedaan kita bisa lihat lagi. Untuk kapsul keras itu bentuk kapsul bulat panjang dengan pangkal dan ujung tumpul. Terus kadar air biasanya mengandung 10-15%. Kalau kapsul lunak tuh cangkang kapsulnya lebih tebal, biasanya mengandung pemanis, agak rada-rada manis kalau kita minum itu. Kadar air untuk kapsul lunak itu 6-13%. Ini diproduksi di apotik, rumah sakit, dan pabrik. Kalau untuk kapsul keras kebanyakan. Kalau kapsul lunak hanya bisa diproduksi di pabrik. Kita nggak bisa bikin untuk skala lab ya. Kemudian ada istilah spansul. Mungkin istilah ini pernah kalian dengar. Ini spansul ini merupakan kapsul keras. Dia kapsul keras yang bekerja long acting. Aksinya panjang. Umumnya berisi granul. Ini termasuk salah satu pengecualian ya dari ciri-ciri kapsul jika tidak dikatakan lain. Nah, tadi kan harus halus dan homogen ya. Ini isinya adalah granul. Bentuknya begini. Oke. Isinya berupa granul, itu kalau kita lihat itu besar dari partikel-partikel ya, atau serbuk. Oke, pembelajaran hari ini saya cukupkan.